Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Bahtiar Primanantia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah percobaan rangkaian elektronika, yaitu sebuah transistor dijadikan sebagai sebuah penguat. Berikut adalah gambar rangkaian yang akan saya uji coba. Kita lihat di sini. Jenis transistor yang digunakan adalah eh, jenis NPN dengan tipe BC5447. Kemudian dibutuhkan sebuah AFG, kemudian di sini dibutuhkan 5 resistor ya, 5 buah resistor. Yang pertama resistor RS ini nilainya 10K, kemudian resistor 1 220K, kemudian R2-nya 47K, kemudian RC untuk resistor kolektor di sini gunakan 4,7K, kemudian resistor emitor di sini untuk disambung ke emitor sebesar 1K. Kemudian juga dibutuhkan di sini 3 komponen kapasitor ya, kapasitor elektrolit. Yang pertama di sini ada 10 mikrofarad 25 volt, kemudian ada 10 mikrofarad 25 volt dan 100 mikrofarad 16 volt. Oke. Di sini petunjuknya yang akan saya lakukan. Yang pertama, pastikan transistor dalam keadaan baik. Uji dulu dengan menggunakan ohmmeter kali 1K. Kemudian pengukuran IC atau arus kolektor dan IB harus diawasi pengajar karena berisiko alat ukur terbakar. Nah, karena kita tidak mempraktikannya langsung, kita mensimulasikannya. Jadi untuk step 1 dan 2 ini dapat kita lewati. Kemudian yang ketiga, persentase perbedaan hasil teori dan praktek, yaitu teori dikurangi praktek dibagi teori dikalikan 100%. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Hitung AV teori, AV praktek dan persentase perbedaannya untuk langkah kerja 2 dan 3. Kemudian kita disuruh membandingkan antara VB aktif untuk teori dan prakteknya. Kemudian dari hasil praktek nilai VBE aktif mendekati 0,6 volt atau 0,7 volt nanti ya kita lihat. Nah, ini saat kapasitor bypass emitornya terpasang, yaitu ini. Kapasitor bypassnya ini ketika waktu terpasang. Nah, bagaimana itu kondisi VBE-nya waktu aktif? Apakah mendekati 0,6 volt atau 0,7 volt? Kemudian yang kedua, dari hasil praktek nilai VB aktif apakah mendekati 0,7 volt atau 0,8 volt. Nah, ini ketika kapasitor bypassnya emitornya terlepas. Jadi ini kita lepas, kita lihat gimana. Ini langkah kerjanya. Yang pertama yang kita lakukan adalah rangkailah gambar di atas. Ini ya, kita rangkai. Kita rangkai ini dengan tanpa memasang AFG dan CRO. Kemudian disuruh ukur VBE, VCE, IB, dan IC ya. Tegangan basis emitor, tegangan kolektor emitor, kemudian arus basis dan arus kolektor. Transistor sudah harus dalam keadaan aktif. Nah, kalau aktif, VBE-nya itu sekitar 0,6 volt. Dan kalau VCE-nya aktif 4 sampai dengan 7 volt. Nah, kalau misalkan ini tidak sesuai dengan angka yang di sini, maka tidak boleh langsung masuk ke langkah berikutnya. Kemudian hasil pengukuran dimasukkan ke dalam tabel di bawah ini ya. Kemudian yang kedua, hidupkan AFG dan CRO. Kemudian masukkan sinyal 1 kHz gelombang sinus untuk tegangannya amplitudenya yaitu 100 sampai 500 mVpp. Kemudian keluarannya tidak boleh cacat atau terpotong. Kemudian ukurlah V in
ya, tegangan masukan pada titik A dan V out pada gambarkan fasa gelombang masukan dan keluarnya. Oke, jadi setelah kita coba yang pertama ini kan, kita gambar, kemudian kita ukur tanpa AFG dan CRO terpasang, kemudian jika sudah kita pasang AFG dan CRO-nya, kemudian CRO-nya kita pasang di titik A sini, di V in dan kemudian di V out. Kita lihat gelombangnya, tegangan masukannya dan tegangan keluarannya. Bagaimana gelombangnya. Itu digambar di sini. Kemudian untuk langkah yang kedua ya. Langkah kedua adalah dengan melepas kapasitor bypass emitor. Nah, bagaimana tampak gelombangnya ketika bypass emitornya itu dilepas. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah buatkan tabel ya. Tabel untuk pengisiannya. Oke, langsung saja kita praktikkan menggambar rangkaiannya menggunakan aplikasi multisim. Nah, di sini saya sudah terlebih dahulu menggambar untuk menghemat waktu. Jadi, gambar di sini sudah sesuai ya dengan yang ada di lab sheet. Oke. Untuk langkah yang pertama, langsung saja ya. Di sini saya gunakan tegangan VCC-nya yaitu sebesar 12 volt. Untuk di rangkaian di sini diberitahukan ya. Untuk VCC-nya antara 12 atau 15 volt. Saya gunakan di sini 12 volt ya. Oke. Oke, berarti langsung kita ukur titik-titik pengukurannya tanpa kita sambungkan AFG dan CRO-nya. Yang pertama yang kita ukur adalah di sini kita membutuhkan VBE ya, tegangan basis emitor. Berarti kita butuh sebuah multimeter. Ini ya, kita gunakan ini. VBE basis kemudian emitor. Nah, seperti ini. Kemudian dibutuhkan VCE ya, tegangan kolektor emitor. Tegangan kolektor emitor. Ini saya gunakan multimeter ini. Kolektor berarti di titik sini ya. Sini. Kemudian emitor sebelah sini. Nah, jangan lupa kita set ininya ke volt, tegangannya DC. Begitu pula yang ini ya, volt, kemudian tegangannya DC juga. Selanjutnya, kita pasang alat ukur ampere meter ya, untuk mengukur arus basis dan arus kolektor. Kita butuhkan 2 ampere meter, sini sudah saya sediakan. Ampere meter DC, ampere meter DC juga. Kita pasang yang basis. Ini di seri saja. Dan arus kolektor. Nah, jika sudah, kita run ya. Kita lihat. Nah, dapat dilihat di sini ya. Dapat lihat di sini tegangan kolektor. Tegangan VBE ya.
basis dan emitornya sebesar 615,42 mV atau kalau kita jadikan voltmeter ya, kita ubah ke voltmeter, ini sekitar 0,61542 volt ya. Kemudian untuk tegangan VCE-nya sebesar 5,203 volt. Kemudian arus basisnya sebesar 7,698 mikroampere. Kemudian untuk arus kolektornya itu sebesar 1,191 miliampere meter. Nah, kita lihat di sini apakah sudah sesuai dengan syarat untuk laju ke langkah yang kedua. VBE aktif di 0,6 volt ya. Di sini VBE saya sudah 615,42 mV seperti yang saya bilang tadi, berarti sama saja dengan 0,6 sekian volt ya. Berarti sudah tercapai VBE-nya. Kemudian untuk VCE-nya aktif antara 4 sampai dengan 7 volt. Di rangkaian saya ini aktif sekitar 5,203 volt. Berarti sudah sesuai dan maka kita bisa lanjut ke langkah yang kedua, yaitu dengan menghidupkan AFG dan CRO-nya. Oke, berarti langsung saja kita sambungkan CRO dan AFG-nya. Di sini saya sambung AFG-nya. Kemudian CRO yang kita ukur adalah di titik tegangan masukan ya, V-in di sini. Saya tambahkan voltmeter ya untuk meng-cross check tegangan masukan yang ada di sini. Kemudian tegangan keluaran V-out-nya yaitu di titik sini. Oke, jika sudah maka kita aktifkan ya. Kita aktifkan CRO-nya dan AFG-nya. Nah, oke. Kita lihat website-nya terlebih dahulu. Di sini untuk AFG ya, diperintahkan untuk memasukkan sinyal sebesar 1 kHz, gelombangnya sinus, kemudian amplitudenya antara 100 sampai 500 mV peak per peak. Berarti ini kita hidupkan. Kemudian frekuensinya ya, kita butuhkan 1 kHz. Ini kalau untuk mengatur ini. Putar-putar. Kita jadikan 1. Nah, kemudian gelombangnya ya. Gelombangnya sinus. Ini. Nah, ini gelombang sinus. Berarti sudah benar. Kemudian amplitudenya. Kita gunakan 100 sampai 500 ya. Asalkan di sini tadi dijelaskan keluaran tidak boleh cacat atau terpotong. Nah, berarti kita langsung saja praktikkan untuk kita lihat di CRO-nya. CRO pertama.
Oke, kita set dulu volt per div-nya. Oh, belum tersambung sepertinya. Oh, belum saya run ya. Oke, saya run terlebih dahulu. Nah, oke. Kemudian saya atur volt per div-nya. Oke, sepertinya ada kesalahan ya. Saya cek terlebih dahulu. Juga ya, sepertinya sudah betul. Oke, sebentar, saya koreksi terlebih lagi. Oke, sepertinya ini tidak mau muncul ya. Saya pasangkan lagi saja. Oke. Oke, sudah mau muncul ya. Sebentar, saya setting terlebih dahulu. Mudah terlihat. Oke, kemudian kita atur
atur volt per diff-nya. Ini untuk tegangan inputnya ya, tegangan inputnya kita atur dia di 20 mV ya, volt per diff-nya. Kemudian time per diff-nya 500 mikrosecond. Nah, ini sudah terlihat lebih bagus ya. Yang penting bisa terbaca. Kemudian ini untuk outputnya kita set. Nah, sama. Untuk volt per diff-nya di sini saya gunain 2 volt per diff. Dan time per diff-nya sama ya, 500 mikrosecond. Kemudian di stop. Nah, di sini kita lihat ya, gelombangnya tadi yang dibutuhkan adalah gelombang outputnya tidak boleh cacat. Jadi di sini bisa kita atur-atur ya. Untuk MVPP-nya tadi tidak boleh melebihi 500, batasnya sampai 500. Nah, kita lihat di sini yang namanya tadi cacat itu adalah seperti ini contohnya. Jadi dia terpotong ujungnya. Jadi ini tidak digunakan. Jadi di sini syaratnya tadi di left sheet adalah keluaran tidak boleh cacat. Maka dari antara 100 sampai 500 saya pilih 200 saja ya. Tadi sudah bagus, jadi saya pilih 200 saja. Oke. Sekarang kita ukur gelombangnya. Untuk masukannya terlebih dahulu ya. Untuk masukannya terlebih dahulu, oh iya, saya lupa tadi yang pertama kita belum masukkan hasilnya ya. Hasilnya ke dalam tabel. Oke, ini kita off-kan dulu. Nah, kita off-kan dulu ya. Ini kita masukkan terlebih dahulu ke dalam tabel untuk yang tadi AFG dan CRO-nya belum terhubung. Di sini VBE-nya. VBE-nya nilai yang muncul adalah 615,42 mV atau sama saja dengan 0,615 42 mili 0,61542 ampere ya. Voltmeter maksud saya. Kemudian VCE-nya yaitu sebesar 5,203 volt, 5,203 volt, kemudian arus basisnya sebesar 7,698 atau sama saja 0,0076987 mili ampere ya, karena di sini kita gunakan mili ampere. Ya, saya gunakan mili ampere. Jadi ini tadi ditransform jadi mili ampere, dari mikroampere jadi mili ampere. Kemudian arus kolektornya. Arus kolektornya sebesar 1,191. 1,191 mili ampere. Nah, kemudian jika saya hitung ya secara teori, VBE itu kalau misalkan aktif secara teori adalah sebesar 0,7 volt. Nah, dari nilai VBE ini kita bisa cari berapa VB-nya
atau tegangan basisnya, yaitu rumusnya adalah dengan rumus berikut ini ya, yaitu VCC dikalikan R2 per R1 plus R2 sama dengan 12 volt dikali 47K per 220K ditambah 47K hasilnya 2,1 volt. Kemudian kita bisa cari lagi VE-nya, tegangan emitornya, yaitu adalah dengan rumus VB dikurangi VBE. Berarti 2,1 volt dikurangi VBE-nya tadi 0,7 volt. Maka hasilnya 1,4 volt. Nah, setelah itu kita bisa cari arus emitornya. Arus emitornya adalah dengan cara tegangan emitor dibagi tahanan emitornya, resistor emitornya, yaitu 1,4 volt dibagi 1K ya. Kita lihat di sini. RE-nya itu 1K nilainya. Ya. Nah, 1K jadi dibagi 1K jadi sama saja. Hasilnya 1,4 juga nilainya. Satuannya mili ampere meter. Setelah itu kita bisa cari resistansi basisnya ya. Yaitu adalah R1 dikalikan R2. Ya ini ya. R1 dikalikan R2 per R1 ditambahkan R2. Yaitu adalah total R basisnya. Ya, jadi hasilnya adalah 38,7K. Setelah ini semua sudah ditemukan, maka dapat dicari arus basisnya, arus kolektornya, dan VCE-nya berapa. Ini rumusnya, yaitu arus basisnya adalah sama dengan VB dibagi RB. VB-nya tadi adalah ini ya, 2,1 volt dibagi RB. 38,7K hasilnya adalah 0,05426 mili ampere meter. Maka di sini diinputkan ke dalam tabel 0,05426 mili ampere meter. Kemudian arus kolektornya yaitu adalah arus emitor dikurangi arus basis, yaitu senilai 1,4 mili ampere dikurangi 0,05426 mili ampere meter. Hasilnya adalah 1,35 mili ampere meter. Kita inputkan. Kemudian VCE-nya ya. VCE-nya yaitu sebesar VCC dikurangi arus kolektor dikalikan resistansi kolektor. Resistansi kolektornya adalah sebesar 4,7 ya. Jadi 1,35 mili ampere meter dikalikan 4,7K. Hasilnya kemudian 12 dikurangi hasil perkalian ini, hasilnya adalah 5,65 volt. Kita inputkan di sini. Setelah ini hasil pengukuran praktek dan teori sudah dilakukan, maka dapat dicari persentase perbedaannya. Nah, ini ada yang kurang dari rumusnya, karena di sini diperintahkannya adalah teori dikurangi praktek dibagi teori dikalikan 100%. Maka di sini rumus di Excel-nya kita tambahkan, yaitu teori dikurangi praktek, ya ini sudah benar ya, teori dikurangi praktek, kemudian ditambahkan dibagi hasil teori, itu dibagikan ini ya, kemudian dikalikan 100%. Nah, ini dia hasilnya 0,121% perbedaannya ya. Kemudian kita blok saja ke bawah. Nah, maka terlihat di sini hasilnya ya. Antara VBE praktek dan teori itu persentase perbedaannya sekitar 0,121%. Kemudian untuk VCE-nya itu perbedaannya 0,09%. Arus basisnya 0,858%. Kemudian arus kolektornya perbedaannya yaitu 0,118%. Oke, lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita ganti ya, tadi kita pasang AFG dan CRO-nya. Tadi saya set
frekuensinya itu 1 kHz gelombang sinus, dan amplitude yang saya pakai adalah 200 mV peak per peak. Oke. Berarti sebentar saya tambahkan ininya. Oke, sudah saya tambahkan multimeter ya. Kemudian CRO dan FG-nya kita on-kan. Kemudian kita run ya. Oke, sudah di run. Oke, di sini saya set volt per diff-nya untuk channel pertama, yaitu channel pertama saya gunakan untuk V-in, channel kedua saya gunakan untuk V-out. Saya set di sini 20 mV per diff untuk V-in-nya, V-out-nya 2 volt per diff, time per diff-nya sama ya, salah 500 per diff. Kemudian kita lihat hasil pengukurannya. Kita V-in dulu ya. Saya V-in dulu. Kita lihat di sini volt per diff-nya adalah batas ukurnya 20 mV meter. Maka jika kita lihat di tabel di CRO-nya ini kotaknya, satu kotak ini ada 4 garis ke atas ya. Jadi satu kotak ada 4 garis, maka kita bagi seperti ini 20, karena batas ukurnya 20 dibagi garisnya tadi 4 ya jumlahnya. Nah, maka satu garis ini adalah 5 volt, 5 milivolt meter. Kemudian kita lihat ada berapa garis dari titik 0 ke titik maksimumnya gelombangnya ini. Kalau saya hitung di sini ya, ini ada 1, 2, 3, 4. Sekitar 4,5 ya. 4,5 berarti 5 dikalikan 4,5. Nah, hasilnya 22,5 volt. 22,5 milivolt meter. Tapi ini bukan tegangan PRMS. Ini adalah tegangan Vmax. Nah, untuk agar sesuai dengan tegangan efektifnya, maka dikalikan 0,707. Nah, maka hasilnya adalah 15,9075 volt ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Saya cek lagi ya. 1, 2, 3, 4. 4,5. Ya benar, sekitar 15,9075 volt ya untuk tegangan inputnya. Berarti kita tuliskan di sini hasil pengukuran yaitu 15,9075 volt. Kemudian V-out-nya. V-out-nya di sini adalah, di sini saya gunakan 2 ya. 2 berarti 1 garis ini nilainya 0,5. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekitar 7,
berapa ini ya? 6 ya. Saya tambahin aja 7,6. Berarti 0,5 dikalikan 7,6. Hasilnya 3,8. Kemudian dikalikan 0,707. Nah, hasilnya adalah sekitar 2,68 ya, 2,68 volt. Terus di sini 2,68 voltmeter. Voltmeter. Kemudian frekuensi yang terukur ya. Frekuensi yang terukur di sini sebesar, kita bisa lihat di CRO-nya itu udah sebesar 1 kHz ya, 1 kHz untuk di input dan di outputnya. Sama berarti kita tuliskan di sini 1 kHz kilohertz. Nah, untuk penguatan tegangannya, untuk rangkaian yang bypass emitornya terpasang, ya, bypass emitornya terpasang, ini itu sebesar Vout dibagi Vin, ya. Nah, di sini karena Vin-nya masih berbentuk milivoltmeter, maka kita jadikan ke voltmeter terlebih dahulu. Maka ini kita bagi 1000 terlebih dahulu. 15,9075 jadi 1000. Nah, maka sebesar 0,015975 volt. 0,0159075 volt. Nah, berarti penguatannya adalah sebesar 168,4733903. Tuh, kemudian untuk hasil pengukuran yang kapasitor emitornya dilepas, maka seperti ini. Emitornya kita lepas. Kemudian kita run lagi. Kita lihat gelombangnya. Kita run. Nah, ini masih susah dibaca. Kita set terlebih dahulu jadi 50. Kemudian yang ini saya ubah jadi jadi 200 ya. Yang ini nah seperti ini 100. Dan kita stop. Nah, di sini dapat kita lihat ya, untuk tegangan inputnya adalah sebesar 100 mV dibagi 4 ya. 100 dibagi 4 itu 25. Berarti satunya ini 25, 1, 2, 3. Ada 3 ya, berarti 25 dikalikan 3. Itu sebesar 75, kemudian dikalikan 0,707. Nah, besarnya adalah 53,025 milivoltmeter. Kita tuliskan untuk hasil pemilihan Vin-nya 53,025.
Nah, langsung saja kita jadikan voltmeter, berarti sama saja dengan 0,053 025 voltmeter. Nah, kemudian Vout-nya itu satuannya 200 ya, 200 mV, maka ini 200 dibagi 4 berarti 50 ya. Satunya 50 nih. Satu garis 1 2 3 4 5 6 7 ya, 6,9 ya. Oke, 6,9 lah. 6,9 dikalikan 50, kemudian dikalikan 0,707. Nah, hasilnya adalah 243,915. 243. Nah, karena ini satuannya dua-duanya milivolt ya, maka kita pakai milivolt meter saja, 243,915. Maka yang ini tidak perlu kita ganti. Nah, karena sama-sama voltmeter, milivoltmeter. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Untuk frekuensinya masih sama, yaitu 1 kHz. Nah, tegangan penguatannya itu adalah sebesar 4,6 volt penguatan tegangannya ya. Nah, untuk rangkaian ini sudah terisi semua jawabannya, maka untuk penguatan tegangan untuk yang langkah yang kedua ini saat bypass emitter terpasang adalah sebesar 168,47. Kemudian untuk saat bypass emitternya dilepas yaitu sebesar 4,6 volt ya. Oke, untuk percobaan transistor sebagai penguat sampai situ saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih lancarnya lagi, bisa kalian coba sendiri, lebih baik lagi. Dan untuk gambar cara yang tadi ya, untuk di lab sheet bisa digambar di sini. Hasilnya seperti apa, disesuaikan ya, disesuaikan dengan volt per diff-nya. Oke, baik itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.